Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saja saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat dari Heavenly Light Ministry dengan judul pelajaran triwulan ketiga ini tentang Keluaran adalah awal yang kasar. Lanjutan dari pelajaran yang terdahulu yang diawali dengan sedikit drama menolak secara halus, namun Musa merespon panggilan Tuhan untuk pergi membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Sedangkan pelajaran kali ini, pekan ini memperlihatkan bagaimana pengutusan Musa menghadapi awal yang kasar atau permulaan awal yang sulit. Apa dan bagaimana ini terjadi? Ini semua tercatat dalam ayat inti pekan ini terkait permintaan biarkanlah umatku pergi, dan kita akan mendapati beberapa respons yang berbeda. Yang pertama, respons Firaun. Keluaran 5 ayat 1-2. Firaun yang dimaksudkan adalah Tutmosis ketiga. Ia dan Musa tumbuh bersama di istana, kemudian Musa melarikan diri dari Mesir ketika Tutmosis masih remaja. 40 tahun kemudian Musa kembali dengan permintaan yang sederhana, biarkanlah umatku pergi. Bagaimana respon Tutmosis? Respon ini merupakan tantangan bukan bagi Musa, melainkan bagi Allah sendiri dengan berkata, siapakah Tuhan itu? Pelajaran pada hari Minggu, kalimat ini menantang keberadaan Allah sendiri. Ini melambangkan kekuatan yang menyangkal kehadiran dan otoritas Tuhan berperang melawannya dan juga umatnya. Sikapnya digunakan dalam kitab Wahyu sebagai simbol untuk mewakili bangsa Prancis selama revolusi abad ke-18. Wahyu 11 ayat 8. Seperti Firaun, Republik Prancis menyatakan agama dihapus dan menyatakan dirinya sebagai agama ateis. Kemudian yang kedua, respons umat. Keluaran 5 ayat 3-21. Pada awalnya ketika Musa melakukan tanda-tanda mujizat yang diberikan Allah kepadanya di hadapan umatnya, mereka menjadi percaya. Kita dapat membayangkan betapa bersemangatnya mereka menunggu respons Firaun atas permintaan mereka. Namun sejak pertemuan Musa dengan Firaun menyebabkan penderitaan yang meningkat dan pekerjaan paksa yang lebih berat bagi Israel. Harapan mereka akan pembebasan segera ini terjadi, ini hancur dan menyebabkan frustasi dan tuduhan terhadap Musa dan Harun. Inilah yang menjadi pelajaran kita di hari Senin. Kemudian yang ketiga, respons Allah. Ayat 22 sampai pasal 6 ayat 8. Firaun marah kepada Musa, bangsa itu marah kepada Musa. Lantas bagaimana? Musa tidak marah, tetapi ia kecewa. Ia datang kepada Allah dan bertanya, mengapa engkau menindas bangsa ini? Mengapa engkau mengutus aku? Mari kita periksa respons Allah yang terdapat di dalam Keluaran 6 ayat 1-8. Allah mengingatkan Musa akan beberapa fakta penting. Bagian yang pertama, apa yang telah Allah lakukan. Akulah Tuhan, aku menampakkan diri kepada para bapa leluhur, aku meneguhkan perjanjianku dengan mereka, aku telah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, aku telah mendengar rintihan orang Israel. Kemudian yang keenam, aku mengingat perjanjianku untuk memberikan tanah perjanjian kepadamu. Dan tidak hanya itu, yang kedua adalah apa yang akan aku lakukan. Dia adalah Tuhan, dia akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, membebaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Kemudian, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, dan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan yang keempat, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Akulah
Tuhan. Dan inilah yang menjadi pelajaran, inti pelajaran dari hari Selasa tentang Aku yang ilahi. Kemudian keempat, respon Musa. Keluaran 6 ayat 9-13. Setelah firman penghiburan dari Allah, Musa berbicara lagi kepada bangsa itu. Tetapi mereka tidak mendengarkannya. Allah kemudian memintanya untuk berbicara lagi kepada Firaun untuk meminta kebebasan bangsa Israel. Musa tampaknya menolak dan kembali mengemukakan alasannya. Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Musa merasa terpuruk, tertekan, dan kecewa. Namun seperti tokoh-tokoh besar lainnya yang merasakan hal yang sama seperti Asaf, Ayub, ia tidak menyerah pada keputusasaan. Kepercayaannya kepada Allah lebih kuat daripada perasaannya. Saat itu, ketika kita mengalami situasi putus asa, marilah kita menjadikan perkataan Asaf sebagai perkataan kita sendiri. Mazmur 33 ayat 23-26. Inilah pelajaran yang ada di hari Rabu tentang tidak petak lidah. Sedangkan ide tentang seperti Allah bagi Firaun, poin pentingnya adalah Tuhan mengatasi keraguan diri dan keberatan Musa yang berkelanjutan dengan menegaskan kembali identitasnya sebagai Yahweh, Allah yang pribadi dan dekat. Dia menyediakan Harun sebagai juru bicara, menjadikan Musa seperti Allah bagi Firaun dan Harun sebagai nabinya. Tuhan juga memperlihatkan Musa bahwa Firaun akan keras kepala, tetapi pada akhirnya Tuhan akan dimuliakan. Ingat, kita sering membuat alasan untuk menghindari apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Pelajaran ini mendorong kita untuk mengatasi keraguan diri dan percaya kepada penyediaan Tuhan dan rencana Tuhan, mengetahui bahwa bahkan melalui hal yang sulit dia akan dimuliakan. Sebagai kesimpulan, inti dari pelajaran pekan ini adalah menyatakan bahwa mengikut Tuhan, baik pengutusan Musa dan panggilan kepada orang Israel, tidak selalu berarti kebaikan atau kebahagiaan, kesuksesan yang instan. Seringkali ada tantangan dan kesulitan. Untuk itu, saat menghadapi kesulitan tidak terduga, setelah berkomitmen kepada Tuhan, ingatlah bahwa cobaan adalah bagian dari perjalanan. Percayalah pada waktu dan solusi Tuhan, bahkan jika itu bertentangan dengan harapan saudara. Kiranya melalui pelajaran hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Dan ini sebagai sebuah review untuk pelajaran pekan ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menjadi rangkuman bagi kami untuk pelajaran pada pekan ini. Terima kasih terkadang kami diizinkan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi awal yang sulit. Tetapi dengan melihat pengalaman daripada Musa dan bangsa Israel menolong kami untuk mengerti bahwa walaupun mungkin di luar dari dugaan kami harus menghadapi situasi yang sulit, tetapi ada Allah yang terus bekerja saat mana kami mau untuk dipakai, digunakan, bahkan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dimanapun saja pemirsa yang menonton channel ini boleh menjadi berkat bagi mereka semuanya. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.